Oke, hari ini kabar kamu gimana, Rafin? Aman. Aman? Kayak pulang sekolah jam 1 gitu. Oh, Karena pulang puasa. sekolah karena puasa ya. Jadi Iya. iya sih biasanya gitu ya. Baik Hmm. negeri ataupun swasta kayaknya sama aja deh. Dia Oh, akan tapi kalau memotong karisma bangsa enggak. apa? Karisma bangsa enggak. Oh, Karima. Oh, nggak motong jadwalnya gitu nggak ya? Enggak. Kan Oh, international school. Jadi oh, kayak oh, iya iya iya, paham paham paham. I see, I see. hmm. Nah, aku tuh juga hari ini kebetulan work from home ya. Jadi Wih, aku waktu luangnya banyak tuh. iya, waktunya banyak. Makanya saya itu sebenarnya tadi itu siang-siang mau lihat John Wick. Oh. Aku udah edik banget kayak film action John Wick kan keren banget ya. Iya emang yang baru tuh. Review-reviewnya Rotten Tomatoes-nya tinggi banget. Nah, aku tuh pengen lihat itu tadi siang. Cuma ada jadwal eh, kursusnya yang pindah jam 4. Ih. Jadi nggak bisa lihat nanti, lihat tadi siang nggak bisa. Jadi aku putuskan buat lihat nanti habis buka puasa. Wih, oke. Malam-malam nonton. Iya, mungkin malam entah habis taraweh, kalau nggak habis buka puasa entahlah gitulah. Ah, oke 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 oke. Something like that. Gimana puasa kamu, lancar nggak? Lancar, oh tidur terus gitu. Ya, alhamdulillah lancar biasa ya. Hmm. Kayak gitu-gitulah. Oke, kita akan mulai aja ya, Rahwin ya. Let's go. Kita kan ada di materi white. Correct me if I'm wrong. Kemarin kita belajar while. Oh, itu yang mana tuh? Right. While, ha kan. A while. Oke oke oke. Bener kan? Perulangan Kayaknya pakai while. itu 2 minggu yang lalu. Oh, itu 2 minggu yang lalu. Iya kan Oh iya kemarin iya kita iya. izin. Kemarin kamu izin. Ya, terakhir Hmm. kita belajar while ya. Oke. Oke, berarti udah bener sih, hari ini kita belajar loops tapi beda lagi sama while. Oke, Oke. langsung aja aku akan bagikan layar aku ya, Robin ya. Oke. Tapi kamu juga ada keinginan lihat John Wick itu nggak? Anan aja belum nonton apalagi John Wick. Ant-Man udah hilang gitu loh. Iya makanya. Saya Ant-Man juga nggak nonton. Ah, Mm-mm. scientificnya aku suka man. Oh iya iya. Oh, kamu Multiverse suka gitu-gitu. ini ya? Apa itu namanya? Ini fisika Marvel. kuantum. Ya kayak fictionnya ya fisika, tapi kalau fisika logik enggak. Oh, kuantumnya suka dan kayak penasaran sama multiverse gitu ya. Iya, Oke, benar. sama sih. Sama, aku juga searching-searching. Ada nggak sih multiverse Aku pakai dunia atom dan universe bercabang gitu. kadang-kadang nonton YouTube Aku tentang juga searching multiverse. itu. Iya makanya. Oke. Nice, ada temen gitu. You are not alone, nggak? Kamu nggak sendiri. Banyak juga teman-teman kayak gitu. Oke. Let's go. Oke, lanjut kita back to our topic ya. Loop Oke. kelanjutan. Nah, ini sama-sama belajar loop. Cuma kita beda sama yang kemarin. Jadi aku akan bahas dulu yang kemarin. Nah, bahas yang kemarin dulu. Oke, ini layar aku udah kelihatan ya. Nah, kemarin itu loop kita pakai apa sih untuk mengerjakan loop itu? Ah, loop itu yang mana? Oh, loop, pakai while. Yes, Enggak, pakai iya while. pakai while benar. Pakai while. Kemarin tuh ini sih. Nah, kemarin tuh kita mengerjakan loop pakai while. Yes, benar. Let's go. Nah, While kayak gini. promo. Kemarin tuh contohnya oh ini input kode promo lah. Misalnya promo sama dengan input, masukkan kode promo. Habis itu kita while promo, tandanya apa? Kalau while tuh. Halo? Cek. Wait. Atau Oh, commute ya, commute ya. oh, commute ya. Oke. Tanda Tandanya apa sih? sama dengan tanda seru nanti. Ada seru sama ada. Yes. Oke, kebalik. Nah, kok misalnya kita masukkan yang benar, katakanlah tahun baru gitu aja. Tahun baru belajar. Habis itu Oh, tahun baru. kalau misalnya salah, kita akan mencetak kode promo salah. Kalau salah, otomatis dia harus mengulangi pertanyaan yang sama. Oh, oke. Jadi Kalau masukin lagi benar, oke siap. dia harus mencetak misalnya
Hmm, kode promo benar. Oh ya. Ya, kita belajar ini kemarin. Hmm. Oke, kita analisa ya. Aku nanti akan ada pertanyaan. Kita analisa. Aku masukkan tahun lama, tahun depan, tahun Orang jahit. baru tahun. Nah, Oke, benar. perulangan ini kesalahannya itu terbatas nggak sih? Maksudnya ada batasnya nggak kita Infinity lah. infinity ya? Berarti Hmm. perulangan ini tidak terbatas atau infinity looping. Hmm. Even kita pakai counter, itu juga kita kemarin Infinity. belajar counter. Nah, counter ini cuma bersifat sebagai menghitung aja, Hmm. menghitung 1 atau 0? 1 ya? satu kode promo benar pada percobaan ke let me see ya. Oh, harusnya di sini sih. Sorry, ini harusnya di di sini dong. Nah, Oke. ke counter. Nah, even kayak gini pun ini juga bukan masih infinity looping. Tahun lama, tahun depan, Tanjabot. tahun baru. Nah, Oke, pertemuan kita. Yes. Oke, gotcha. nah, even kamu pakai counter, dia cuma menghitung kamu percobaan keberapa. Dia nggak menghitung itu. Nah, Gotcha. infinity looping. Nah, tapi sekarang kita akan belajar finite looping. Oh, Oke, perulangan ini udah aku bahas ya yang tadi ya. Jadi kita bisa skip yang ini karena aku udah coding tadi. Oke, nah finite loop sebenarnya literally itu bisa dibikin pakai while. oh iya kayak kemarin ya. Wah, Sebetulnya While bisa counter. dibikin kayak pakai while juga. Literally kita pakai counter. Nah, terus while i tanda seru sama dengan 3. Nah, ini ketika i tanda seru sama dengan 3 berarti dia di looping berapa kali? 3 kali. 3 kali, yes. Kita coba masukkan preferensi aku makan, minum, tidur. Nah, ini posisi liburan sih. Oke. Nah, oke, Liburan. kegiatan saat liburan. Oke. Nah, ini ya gitu. Tapi ini dibuat 3 kali dengan menggunakan bantuan dari counter. Tanda seru sama dengan 3 Oke. dan i-nya plus 1 gitu. Karena kita mau menciptakan kemungkinan kalau dia 3 dia berhenti. Ya, oke. Oke, permasalahannya bukan gini. Permasalahannya adalah kita sudah tidak menggunakan while lagi kali ini. Oke. Nah, lalu kita harus bikin apa sih kalau kita udah nggak gunain while? Kita akan Count pakai stop. kita akan pakai yang namanya ini ya, perintah baru. Tapi ini aku baru kasih gambaran universalnya aja. Detailnya aku akan kasih tahu habis ini. Oke. For i in range. Nah, ini kita simple for i in range. In range. Langsung range-nya kamu tulis. Kalau mau perulangan 3 kali, langsung aja tulis angkanya 3. Itu aja. Titik 2 tetap. Nah, ini sama ya programnya. Makan, minum, tidur. Nah, tapi bedanya ini nggak pakai counter, alias lebih simple yang mana? Oh, ya nggak pakai counter lebih simpel. Iya, Nggak perlu gitu. udah basically pasti simple yang ini. Nah, jadi itu yang akan kita terapin. Kita akan hari ini kita akan membuat ini infinite loop atau finite loop. Oh ya. Kira-kira finite Kedengarannya mudah. kedengarannya mudah ya, tapi emang beneran mudah kok. Ini Oh, kita oke. akan membuat lawannya dari kemarin. Kalau kemarin infinite, kalau sekarang Finish. yes, that's Let's right. go. Oke, gitu aja kabarnya. Oke, sekarang akan kita bahas beberapa detailnya dan case-case-nya. Oke ya, jadi penulisannya adalah for i in range. Ini aku akan bahas nanti aja. Jadi kita for i in range itu adalah membuat urutan dalam angka rentang yang ditentukan. Kalau range 3 berarti ya diulang 3 kali. Kalau range 2 kali dan akan diulang sejumlah angka yang kita masukkan. Elemen ini biasanya bisa diisi pakai apa aja ya.
Ya bisa pakai bebas lah kayak nama-nama variabel tapi biasanya aku pakai for i. Oke, oke. Biasanya aku pakai i, tapi kalau di sini kamu mau tulis for simbol, for promo, for apa juga it's okay, nggak ada salahnya juga. Nah, lanjut. Nah, ini seperti yang aku bahas tadi. Ini bahasanya sorry agak aneh karena generate dari bahasa Inggris. Nah, ini Oh, yang aku bahas tadi, for i in range diulangi 3 kali, kita masukkan input preferensi, dan ketika sudah memasukkan preferensi akan memasukkan print preferensi di home oh, tadi. oke, pakai wish ya? Yes, Atau itu wish variable? which ini adalah variabelnya input. Oh, oke. Dan ini nggak harus sama ya, sama harus pakai which ini nggak harus juga. Nggak ada kemungkinan bahwa itu sama. Kalaupun sama juga bisa aja. Minum, tidur. Ataupun beda, kayak ini kasih i juga tetap bisa. Jadi nggak ada patokan bahwa itu harus sama. Oke, yang penting ini ditanya cuma 3 kali. Oh, Yes. Oke, ini simple sih. Ini, Nothing problem ya buat ini ya. yep, I think so. Oke. Nah ini kita akan membuat sebuah obrolan grup chat. Kalau kamu bikin grup WA, pasti kan ditanya dulu ya, membernya itu ada berapa? Oh, Jumlah peserta grup itu berapa misalnya? Atau bikin grup apa aja lah. Seandainya kita bayangin dulu kayak gitu. Jumlah peserta itu harus kita masukkan dulu. Oke, ini akan beda sama tadi. Kita tetap pakai for, tapi kita harus memasukkan jumlah peserta dulu. Jumlah sama dengan int input. Katakanlah let's say jumlah peserta. Nah, sekarang adalah case-nya gimana sih cara kita membuat looping. Kan kita harus memasukkan nama misalnya dan nomor atau nama aja kita masukkan di dalam grup itu. Gimana sih caranya? Perulangan itu berdasarkan jumlah peserta yang kita masukkan. Nah, for i in range kita tulis apa di sini? berapa? Nah, berapa? Supaya kalau kita masukkan angka di sini angka 2, di sini akan diulang 2 kali. Kalau kita masukkan 3, dia di sini juga harus diulang 3 kali. Oh, berarti jumlahnya. Yes, that's good. Oke ya, simple ya logiknya ya. For i in range jumlah, atau dia akan fleksibel mengikuti dengan yang kita lakukan. Misalnya kita di sini akan membuat nama, input, masukkan nama, B2. Habis itu katakanlah dia akan mencetak print, dia akan mencetak nama hello, koma nama. Habis itu kalau udah selesai, dia akan mencetak grup bawah dibuat. Oke. Kita masukkan angka 2. Ya udah jelas, ini akan diulang 2 kali. Namanya Messi sama Ronaldo. Gila. Serem amat grup chatnya. Terus lanjut, kita masukkan 3 kali. Messi, Ronaldo, Mbappe. Mbappe, oke. Boleh, Howard. Siapa? Haaland, oke. Nah, gitu sih. Jadi ya simple ya untuk logiknya. Oke. Nothing problem ya dengan ini. I think so. Oke, ada satu lagi. Dan ada satu lagi yang akan aku jelasin. Nah, ini nanti kita akan explore di dokumentasi aja bersama-sama. Tapi ini aku akan jelasin. Soalnya ini gampang sih. Cuma yang ini dia tricky juga. Apa lagi nih? Nah, Login. iya. Tricky-nya itu jadi gini. Pada soal case ini, yang ini, kita mempunyai hal-hal yang simbol yang dilarang. Oke, ini aku close dulu deh. Nah, mempunyai sesuatu kata yang dilarang
dan kita harus memasukkan login masuk, masukkan log masuk atau login kita. Kalau ada kata yang terlarang itu akan dicetak. Kata yang terlarangnya ini. Ya, ini kata terlarangnya. Dia kalau aku memasukkan kata terlarang, ini ada berapa kata terlarang nih? Ada 2. Ada 2. Nah, 2 ini akan dicetak. Oh ya. Nah, ini agak tricky ya. Tricky-nya karena kita ada menggabungkan dua rumus sekaligus, 2 function sekaligus di sini. Oh. Nah, ini perlu aku jelasin sih. Oke. Misalnya gini, kita memasukkan kata terlarang, katakanlah kita bikin login dulu untuk memasukkan input, masukkan login Anda. Nah, sesudah itu kita harus masukkan kata terlarang dulu. Kata terlarangnya apa? Nah, ini kita masukkan nih. Nah, kita copy aja. Misalnya katakanlah di sini wrong. Nah, udah. Kita masukkan gitu aja, nggak usah pakai apapun. Variabel, oke. Nah, habis itu kita bikin dulu perulangannya. Tapi kita nggak bisa pakai range ya di sini ya. Nah, makanya itu yang tricky. Karena nggak bisa kita pakai range, kita pakai while gitu. Tetap pakai for i. Nah, For. ini for i. Oh, pakai for i, oke. In bukan range tapi langsung login gini. Oh, for i in login. For i in login. Enter. Nah, sesudah itu kita bikin kayak logic bahwa jika ada kata yang ada di sini, berarti kalau jika udah pasti dia pakai if wrong, if i in wrong. Titik 2. Jadi selama login kamu itu ada kata terlarang, selama login kamu itu ada kata terlarang, bacanya 2 itu gini. Selama ya, kalau ini bahasa pemrograman ya, tapi cuma aku translatekan ke bahasa Indonesia kayak selama login kamu itu ada kata terlarang, dia akan mencetak, atau kalau mencetak apa? Print, yes, kata terlarangnya katakanlah simbol terlarang 2 koma i. Nah, ini biasanya kayak buat login game itu loh. Kalau kamu bikin ID, login game nggak boleh pakai gitu kan. Bikin ID atau username Mobile Legends kan juga ada kayak nggak boleh pakai kata yang aneh-aneh kan. Nah, itu kayak gini. Oke. Udah gitu sih. Iya, benar kayak gitu doang. Login aku coba aku masukkan gini. Aku masukkan beberapa kata terlarang ya. Misalnya sama dengan tanda tanya sama bintang. Ketika aku enter, dia akan dicetak. Variabel harus sama ya. Ini nggak ada batasan ini tuh harus apa. Misal kamu tulis bebas juga it's okay, asalkan harus sama. Oke. Gitu aja sih. Mungkin gitu aja yang aku akan jelaskan di materi kali ini. Ada pertanyaan dulu nggak? Aman kayaknya. Aman ya case-case-nya ya. Oke, kita langsung sikat aja di nomor 7 ini. Nomor 7 ini kita akan kerjain aja sampai bintang yang ini, karena ini gampang sih. Ini nomor 1 sampai bintang. Aku berani jamin bahwa ini gampang. Oke, kita sikat aja. Wait. Oke. Kamu juga akan share screen lagi. Ini harusnya pakai koma kan ya? Yes. Itu tidak salah. Text I in text, print text. What the hell is this? Itu teks i itu adalah list, tapi kita belum belajar, itu salah tapi. Oke. Print for symbol and login. Nah, itu jelas salah. Salah. Satu doang bener ya? Satu aja. Maksudnya doang ya? Oh iya. Oke. Bukan, berarti yang benar itu adalah login.
Yang in login, sorry itu bener Oh, sih. ini. Heeh. Aneh banget, harusnya itu salah loh, tapi kenapa bener? Enggak. Ya udah bener, tapi itu jawabannya. Tapi yang benar harusnya ini atau gimana? Iya, harusnya itu range 10. Ini ya? Karena ini nggak bisa juga, tapi nggak tahu sih soalnya. Beneran tuh, aku udah bisa Oh, jam. for eye range, nggak ada in range-nya. Lah ya. Oh iya. Iya sih. Nggak ada. Enggak. Tapi kalau kayak gini juga salah loh, karena ada tanda petiknya. Oh, itu nggak boleh? Nggak boleh, nggak bisa juga nanti. Coba, nanti kita akan coba ya. Oke. Oke. Wait, aku ganti koneksi wifi dulu ya. Aku dari tadi pakai Oke. tethering HP. Kan kalau disconnect. Ternyata memang hari ini wifi saya mati. Wifi nano. Iya nggak Oh, tahu. mati. Waduh. Iya, sinyalnya lost. Makanya aku pakai tethering HP ini. Cuma bagus sih di sini juga. Tethering HP sudah cukup. Cuma ya gitulah, boros lah apalagi streaming kayak gini. Boros banget. Kayak 2 giga habis 5 menit. Iya benar. Cuma ya lah, gimana lagi. Beli smartphone gitu. Andalan. Iya, di rumah kamu pakai apa wifi-nya? Pakai apa ya? Aku udah ganti. Orido. Enggak, bukan. Udah beda. Apa sih wifi-nya? CPN, My Republic, IndiHome, First Media. Coba kita cek. Pakai speed test bisa kan cek ya? Bisa. First Media kayaknya. Oh, First Oh Media. iya, First Media. Iya. Tapi kiri First Media, kanan My Republic. Ah iya. Iya. Oh iya. Iya, aku wifi kayak ada 4 di bawah sama. Oh. Masukkan preferensi. Apa dulu nih? Print dulu ya. Yes, itu dihapus aja sih. Bikin, nah, oke. For dulu langsung. Apa dulu ya? For I in. Enggak. Yes, benar. Oh, ya. In. Itu diulangi berapa kali? Ya. Iya kan? Alam, angin. Iya. Yes. Ya. Iya. Ya. Di belakang ada titik 2. Oh iya. Oke, nah, oke. Habis itu bikin Print masukkan preferensi. Atau variabel. yes, benar, variabel. Harusnya bukan print tapi Variabel. variabel. Variabelnya apa ya? Boleh. Ke spasi 1 tuh. Oh, Nah, ada. oke. Pas. Dengan masukkan referensi. Oke. Nah, habis itu baru Apa sih dulu? baru dicetak. Gimana? Baru dicetak. Habis. Oh, baru dari print ya? Oh iya. Oke. Print berapa printnya? Kata-katanya preferensi diberikan. Oh, preferensi. Oh ya. Oh, oke. Kita nggak ada input. Yes, itu dia. Aku sengaja itu. Diam. Inputnya di mana ya, sini ya? Yes, benar. Input. Nah, ya. ini kepotong ya programnya ya. Kalau
programnya itu udah selesai. Dia sebenarnya ada kalimatnya, cuma dia kepotong. Coba kamu Oh, klik dulu. Nah, programnya nah, kepotong. iya, Referensi klik itu, diberikan. klik gambarnya Terus aja. itu? Nah itu Oh, kalau udah selesai. Nah, oh. ada itunya. Dia kepotong. Nah, gitu. Itu kalau programnya udah selesai. Berarti di sini ya, Yes. print. Ini salah nih. Ininya apa? Tulisannya beda ya. Oh, nggak benar. Kali ini Oke. benar. Benar, benar. Cuman Aman kok, kode 4 baris gitu ya. Heeh. Kalau pakai web kayak 15 baris. Iya panjang banget, bisa sampai 7-an lah. Oke, ini Oh ya. Kita tahu aja dulu lah. Count sebenarnya integral input jumlah peringkat. yes. For I Iya benar di situ. in rank. Count. Ada count. Ada. Itu kan mengambil Oke. atasnya. Oh iya, nggak baca. Total sebut mark. Oke, rata-rata total bagi count pakai Nah, itu masih ada sih. ini ya. Bukan, di belakang. Di belakang itu depan belakang habis kurung tutup ada. Oh, oke. Yes, oke. Ya, tanda itu. Oke, dari input. Itu ada 2 hal ya di situ ya. Di sini. Enggak. Bukan. Bukan itunya, tapi apanya? Coba kita lihat dulu. Yes, Oh, itu. oh. Oke. Sama ada satu lagi. Oh, di sini kan? Bukan. Di sama dengannya itu berapa kali harusnya kalau input? Sekali aja ya, Bang? Yes. Oh iya. Kalau ini baru. Itu udah benar. Oke. Nah, kalau kayak gini programnya itu nggak bisa bedain antara seharusnya angka dan string. Sama variable. Oke. Tahu lah. Nah, itu Dia harus apa sih? Oke. harusnya jadi yang bikin diubah. Yes, itu dia. di totalnya atau di mark? Iya di Di mark. sebelum input. Harusnya dikasih. Belum. Oh ya. Ya. Input integral dan Iya. input ya. Yes. Oke, nah itu. Oh, gitu. 4 juga. Oke. Itu bisa panjang nggak? Itu bisa panjang. Bisa dong. Jumlah peringkat kan dia harus diisi. Nah, Ini apa sih kodenya aku? Analis. jumlah peringkat itu kan seberapa banyak kode itu akan diulang. Peringkat sama mark itu akan diulang. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya kamu masukkan 4 kali ya dia akan diulang 4 kali gitu. Oh, jadi kayak masih gitu. Dia juga akan diulang 7 kali. Ya kan? Oh. Itu konsep yang tadi loh, yang banyak yang masukkan grup chat tadi loh, grup chat. Nah, habis ini dipakai lagi nih. Iya, oke. Habis ini dipakai lagi. Oke. Cuma pakai peringkat jadi kayak nggak ngerti logik. Oke, nah ini. Letakkan program. Ini Count input jumlah peserta. yang grup chat tadi. User nama, kontak. Ya wes, kita coba. Habis count itu langsung for I aja. My income. For I in range count. Oh. Range, count-nya baru di dalam. Nah. Yes. Nah, oke. Oke ya. Pengen kalah harus ngikutin ini ya grup chat ya. Berarti count sama dengan gitu. Enggak dong. Malah count-nya itu dia udah nggak kepake. Count-nya kepake di awal aja. Langsung aja. Bisa suruh memasukkan apa sih? Sebelum print ada sesuatu yang harus dimasukkan. Apa itu?
Jumlah peserta Masukkan nama. ya itu Cuma dia. peserta dulu ya. Nama juga. Jumlah peserta udah atas Ambil sendiri. aja. Oke, nama. Nama benar. Nah, ini tadi input nama. Nama kayak ya. Nama sama dengan dia. Yes. Input apa sih? Itu I. sama. Kalimatnya sesuai sama sih yang Oh, Andri. Lagi blank otak. Bukan dong, bukan Andri dong. Andri itu yang kamu tulis pakai keyboard. Tapi kalimatnya yang itu adalah input masukkan. masukkan nama. Efek lapar nih, nunggu sahur, nunggu buka. Bukan. Masukkan ya itu. Oke, yes. Habis itu baru di oke, nah itu. Nggak pakai stop. Iya, benar. Baru. Ini misalnya. Yes, benar. Habis tanda petik kasih koma. Oh. Oke. Nah itu benar. Terus kalau udah selesai dia udah pasti ada di bawah kepotong. Nah. Oke. Obrolan grup telah dibuat. Oke, berarti di sini ya. Yes, benar. Aku copy itu. Gak pakai titik sih. Oke. Ada yang salah. Lah, kok nggak bisa? Selamat datang, koma, obrolan grup telah dibuat. Wait. Jangan-jangan S-nya besar. Padahal di situ S-nya kecil. Di sini besar. Di situ besar atau kecil? Ya, kecil. Di situ harusnya besar. Ada aja emang soalnya. Di soalnya kecil. Iya, di soalnya kecil kan. Kecil. Di contohnya kecil. Oh, iya. Oke. Ya, ada aja kan. Oh, ini yang tadi nih yang terlarang. Iya, yang tadi. Pakai apa dulu sih? For enggak ya. Pakai wrong dulu ya. Itu nanti aja. Kita bikin masukan login dulu. Oke. Log. Nah, boleh. Masih. Tuh. Kayak for in range, for in. Masukkan kata yang Wrong dulu ya, salah wrong. dulu. Wrong dulu. Oke, di bawah. Wrong, gitu kan. Itu di copy aja dari situ. Yes. Oh, banyak sekali copy. Nah. Oke, kasih tanda yes. Kalau merah sih. Enggak, tanda petiknya itu di depan tuh harusnya satu. Sebelum sama dengan. Oke, nah, dah. Oke, dah benar tuh. Ini tanda. Habis itu baru bikin enggak tahu. Jangan dihapus. Dah benar gitu. Oh, copy ini kayak di set gitu, ini tanda keren nih. Iya ya. Iya ya, di keyboard nggak ada itu. Keyboard nggak ada. Iya. Baru sadar aku. Keren itu. Baru sadar aku. Di keyboard nggak ada itu. For I in log. Yes, benar kayak gitu. Itu gini wrong. Mana ya? Lognya L besar berarti. Iya. Yes, benar. I in log. Ininya titik 2 langsung aja. For I in log titik 2 langsung. Nggak begini ya, Oke, habis itu baru bikin jika. If I yes in log. Yes, benar. Langsung titik 2. Baru kamu cetak. Ini apa? Simbol terlarang. Yes.
S kecil besar. Gambling dulu, besar dulu. Iya, besar. Ini. I. Yes, karena I itu variabelnya. Oke. Oh, oke. That's right. Bener sih ini. Oh, benar. Bener. Karena kamu pencet satu aja, jadi nggak ada simbol terlarang yang dicetak. Oke, sikat aja. Oke. Sikat. Ini ada 2 jawaban yang benar ya. Coba nanti. Ya, outputnya sama. Oke. Oke. Bisa nih. Kayak 1 sama 4. Ada 2 jawaban yang benar. Ya. For number in range ini 1 sama 4. Berarti dihitungnya berapa? 4 kali. Atau 3 kali? 3 kali itu. Itu 3 3 kali ya? Yes. Ini juga 3 kali. Iya nggak sih? Iya, tapi yang 4 itu salah sih. Harusnya yang benar tuh 2 kiri itu. Oh, ini. Itu 3 Yes, kali, 3. sama-sama 3 kali. Cuma yang 4 itu beda sih. Kapan-kapan coba kalau ada case-nya aku jelasin deh. Oke. Oke. Mungkin kapan ya ada Aku case-nya? nggak tahu ada 2 dikali I, what the hell? 2 dikali I itu berarti 2 kali 3. Oke. Dan Entahlah, kalau soal kayak gitu tuh kayak for me pun kayak aku tuh salah loh. Jawab nomor 1 salah. saya. Ini kan aku kan juga nggak punya kunci jawaban gitu ya. Oh. Jadi kayak kalau mau ngajar ya udah aku selesain dulu soal-soalnya. Masih. Emang definition tuh kadang menyebalkan. Makanya itu kita kembali dulu. Nah ini sebenarnya ada referensi buat solving this task ya. Coba kita back dulu. Back ke ini, kembali ke ini. Screenshot atau apa? Dokumentasi aja ini, kembali ke sini. Terus kamu buka yang Oke, course. dokumentasi for loop nomor 7. Kita akan bedah bareng struktur datanya. Nomor 7 ini. Coba kamu lihat dari situ aja. Yes. Ya benar Oke. itu. Nah, sebenarnya ini ada kayak materi-materi presentasi gitu. Oh ya, kamu baru tahu ya. Nah, ini tuh buat belajar lagi bagus loh. Nah, Nggak perlu PDF-nya. iya, makanya aku nggak perlu kirim-kirim itu karena itu udah bisa di explore akses. Oke, ini aja kamu next sampai baris nomor 7, page number 7. Ya. Oke, nah ini adalah konsep yang akan kita pakai di soal tadi. Jadi soal tadi itu gini. Tapi bedanya itu password itu nanti dia pakai input ya kalau tadi. Cuma kalau di sini passwordnya emang ditulis langsung. Nah, jadi pada intinya di sini kita akan memfind menggunakan alphabet.find atau kita akan mencari itu ada di urutan keberapa. Misalnya K itu kan di A B C D E F G H I J K. Nah, berarti dia ada di urutan ke-11. Oke. Kalau I, A B C D E F G H I, dia urutan ke-9 dan seterusnya. Jadi kita akan mencari kata yang kita masukkan kitty itu ada di urutan keberapa menggunakan persamaan ini. Rumus for dan find. Ini rumusnya for dan find. Gitu aja sih. Mungkin itu buat referensi kamu ngerjain. Oke, gitu. Alphabet.find simbol. Oke, kalau udah paham struktur datanya, kita sikat aja soalnya. Itu buat apa sih sebenarnya? Kayak nggak ngerti dah. Oh, yang find itu ya? Find itu dulu kita pernah belajar di pertemuan ketiga yang string itu, masih ingat nggak? Iya, buat nyari kayak yang keberapa. Iya, benar. Find plus 1 berarti dia mencari dari urutan yang pertama maju
dari urutan E, dia akan dicari ada di berapa urutan ke berapa itu. Nah, gitu loh. Oke. Nah, gitu. Oke. Find itu buat kayak gitu. Jadi dia akan mengurutkan. Find itu mengurutkan di alfabet. Hmm. Gitu. Oh, tapi ini ntar dia otomatis nyari sendiri ya? Yes, otomatis nyari Oh, sendiri. oke. Oke. Nggak tahu ya, aku belum nemu case di kehidupan sehari-hari itu kayak gini tuh buat apa, aku belum nemu. Makanya. Cuma pasti ada sih kayak Iya pasti ada. program Kalau yang enggak ngapain membutuhkan dibuat? ini. Hmm. Sama yang tadi ya, yang password itu. Yes, sama. Cuma bedanya dia pakai input. Oh, oke. Password sama dengan ABC. Yes, benar. Oke, Ya. nah itu pakai. Kita tulis alfabetnya dulu. Alpha. Oke, boleh. Pasti itu. Yang keluar ini salah. Jangan ditulis itu juga dong, tulis manual aja. E sampai Z. A B C D E F. Kalau gini Nggak nanti bisa. keluarnya ditulis sendiri. Oke. Kalau ada spacing nggak working ya? Oh, nggak working. Dan itu juga tulis salah satu aja. Tahu, Vin? Tulis yang huruf kecil aja. Nah. Atau kamu mau tulis sendiri juga A B C D. Nggak working dong, harus urut dari E Harus sampai urutan. karena dia pakai find kan dia akan menghitung urut A B C C D E F G H I J K L M N dulu atau L M N M N M N O ya O P Q P W X Y Z. Oh ya, oke. Jadinya nggak ada di copy. Habis itu for in password. Kan? Itu mah rumus if. Wait, aku rumusnya itu aku udah kerjain. For A in password bener. Oh ya, for in password. Habis itu, nah ini yang agak beda. Langsung print. Ya rumus itu ya, print. Nanti dia aku copy aja. Oh iya. Di duplicate ya. Aku juga sering lupa kayak gitu. Aku lupa banget. Kayak kalau aku lupa program itu pasti buka Google juga. Tapi at least tuh aku tuh tahu harus ngapain gitu loh. Cuma emang pelupa sih. Gitu. Itunya code-nya yang lupa. Memorinya short term gitu loh. Jadi lebih pilih aku pernah kerjain kuesioner gitu ya. Jadi kayak lebih dominan buat ngitung, bukan buat mengingat-ingat gitu. Logic lebih kayak masuk daripada nginget. Sering aku lupa. Ya kalau lupa ya googling. Kenapa ya googling? Iya. Orang aku ngoding aja pakai ChatGPT. Kalau buat kerjaan programmer tuh. Kamu masih masih pakai ChatGPT nggak? Ya, semenjak salah udah males. Oh, oke. Jadi I plus, habis itu plus 1 habis kurung tutup yang kiri. Jadi yes, ya plus 1-nya di situ. Oke. Alphabet find, yes, harusnya alpha aja, bukan alfabet. Alpha aja. Alpha aja. Kan sesuai sama variabel. Oke. Titik 2 dihilangin. Oke. Jadi
Coba ditulis alfabet. Nah, wait. Nah, ini ngadi-ngadi nih. Ini gini, oke ini benar. Harus bener sih. Sekarang, Ini udah bener. Oh, kayak di lower dulu aja. Masukkan, enggak, udah bener kok. Masukkan M-nya besar. oh, Di lower aja sih. Kayaknya aku lower. Jadi habis kurung tutup itu ada lowernya. Kurung tutup. bener. Iya, kamu enter. Oh, Password sama dengan lower, password oh, lowercase, ya, ya, ingat ya yang itu ya. ya, Password dot lower. Kurung buka kurung tutup. Password dot lower kurung buka kurung tutup. Yes. Pas. Nomor 2. Oh, Bukan. pakai tanda petik ya sih? Enggak, password titik lower gitu. Jadi password dot lower kurung buka kurung tutup. Sama dengan Sama dengan, password oh password titik lower. baru titik kurung buka kurung tutupnya di belakang. Di belakang tuh di sini ya? Yes, benar. Itu Bukan yang di sini. itu yang di oke, kayaknya Oh, gitu. oke. Oke. Nah, waduh, ada aja nih. Wait. Yang kecil. Enggak juga. Ini crazy. Ini kesalahannya crazy. Kalau aku kasih tahu kamu, pasti kamu, "Hah, kok bisa gitu sih?" That's Oke. very crazy ya. Ini kesalahannya aku kasih tahu. W-nya dihapus, malah W. VW-nya itu dihapus. Oh, Ya, kan crazy kan? Aku ingat ini. Aku ingat karena aku berapa hari gak bisa jawab ini. X jadi gitu. what? Gimana ceritanya? Yes, kenapa kayak gitu? Nah, gitu loh. Tapi di sini ada gue tapi. Oh, berarti emang ini soalnya ngarang. Iya, makanya. Jadi beneran kayak soalnya gitu yang wrong gitu, kita harus cari beneran. Iya, ini aku ingat nih. Kayak Bayangin itu aja. panggil balik orang yang nge-translate gitu kayak. Benerin semua. Yes. Oke, tapi it's okay lah karena itu. Oke, itu nggak usah sih. Kita explore lagi di rumah aja. Oke, kita balik dulu. Nah, ini aku akan jelasin proyek hackathon ya, Rafin ya. Hackathon. Ha-ha. Jadi kita akan mengerjakan proyek setelah 8 pertemuan ini kita akan ngerjain proyek. Oh, Proyek itu apa? Ini nanti kamu kerjain di rumah ya karena kalau kamu kerjain di sini jelas we have no time. oke. Sebenarnya nggak ada deadline sih harus selesai kapan. Oke. Cuma ya kamu bisa kerjain gitulah. Nggak ada deadline. Lo inilah aku salah nomor 1 pun aku salah. Emang kita udah 8 pertemuan belum ya? 8 pertemuan. Yes, ini 8 pertemuan hari ini. Kayak skip 3 gitu. Kalau nggak salah. Bikin 3 maksudnya. Iya, 3 itu nggak dihitung sih. Maksudnya karena ini private jadi kamu skip 3 itu ya udah maksudnya nggak dihitung ada di sini. Kita dihitung Oke. yang cuma dihitung itu kamu ketika masuk Yang itu baru masuknya aja. dihitung. Oke. Jadi sebenarnya it's okay karena itu private, kamu mau izin lebih fleksibel juga it's okay. Siap. Ya benar kan 8 pertemuan kan? Berarti kalau nggak izin udah 11 ya? Yes, harusnya 11. Kalau nggak izin udah kita sampai sini. Udah selesai? Bukan selesai. Oh, bukan. Ini tuh Belum. ini kalau kamu udah sampai ke 11 pertemuan, kita udah bebas. Karena maksudnya bebas itu kita lanjut ke course yang English. Kejadian apa? Lanjut course yang English, bukan generate Indo bukan Indo generate. Oh, I see. Karena Langsung yang Indo English. generate ini baru on building in development. Jadi kita akan langsung kerjain yang English course gitu. Oke. Nah, makanya itu aku iya benar kayak gitulah. Jadi karena ini private jadi banyak kemudahan yang kamu dapatkan ya kayak contohnya kalau grup itu walaupun mau izin pun tetap besoknya udah pasti beda materi lagi. Iya, udah. Oke.
Lanjut apa sih ini? Oh iya, aku tadi mau jelasin Project. soal project hackathon. Nah, ini nanti hackathon ini nggak ada apa-apanya, cuma ada instruksi-instruksi doang. Nah, di dalam instruksi-instruksi ini kita akan mengerjakan some project. Nah, kita akan mengerjakan some project ya. Some project ini kita akan gabungkan pengetahuan kita ya udah kita lakukan di dalam satu project ini. Nah, Hmm. sebenarnya kita tuh kan sudah melakukan banyak hal ya, membuat banyak hal. Entah dari login kita pernah bikin. Terus dari apa ya? Menghitung gaji kita pernah bikin. Ingat nggak? Ya gitu aja. Terus Yang kayak kompleks. kode promo gitu kita pernah bikin dan some program kita udah pernah bikin banyak hal. Oke ya. Oke. Nah, sebenarnya itu bisa digabungin. Nanti aku kasih tahu konsepnya ya ke kamu ya. Oke. Julia. Mm-mm. Kita akan menggabungkan beberapa program itu jadi satu satu ini. Oke. Sampai situ masuk ya. Nanti hackathon ini kamu skip aja. Kita masuk ke laboratory dulu. Kita create project. Lalu Python. Ini akan masuk. Ya, ini Scratch. kamu nanti kasih nama hackathon underscore nama kamu aja karena nggak bisa pakai spasi. Aku bikin sendiri di sini ya. Underscore nama kamu pakai di laboratory create project hackathon ya Raufin atau gimana. Aku sayangnya udah bikin ya, jadi ini aku akan edit aja, ulangi dari awal. Oke. Oke. Nah, Python hackathon. iya sih, jujur aku udah pengen banget kita pindah ke move yang bukan Indo generate tapi move yang English gitu loh. English generate. Yang beneran English karena yang English itu udah nggak ada bug yang awalnya. Ini ada soal yang nggak bisa dijawab loh Ralvin loh. Ini beneran nggak bisa dijawab, literally nggak bisa. Jadi kayak udah stop sampai situ gitu, Oh udah stop tapi nggak bakal centang. nggak bakal centang ada Lah. lah ya makanya itu. Itu salah di translatornya atau Iya pasti salah dan itu nggak ada yang nemu. Karena nggak tahu dari 30-40 teacher yang aku tanya nggak ada yang nemu bisa solving itu ya udah ya udahlah akhirnya ya udahlah tanya murid siapa tahu. nggak ada juga aku belum nemu sih. Oke. Nah tapi kamu Englishnya fluent ya? Insya Allah. Oke ya nanti kalaupun nggak bisa aku bukan fluently juga aku tuh lebih ke advance to profesional lah nggak fluent juga nanti. Tapi kalaupun kita akan baca itu aku ya insya Allah juga pasti bisa paham. Oke. At least nggak ngebug. Soal gabungin proyek, nah kita akan bikin menu dulu. Yang pertama itu kita bikin menu dulu. Nah ini kamu bisa screenshot ya nanti ya. Walaupun konsepnya kita sama, tapi kan tetap aja isinya beda pasti. Oke. Nah kita bikin menu dulu. Menu ini untuk kamu misalnya program kamu itu kamu mau tulis apa aja. Katakanlah menu utama. Apa itunya? Main garis minus. Ya kayak hiasan aja biar bagus. Oh. Kayak kita bikin program beneran gitu loh. Nah. Nah. Oke. Habis itu nggak sampai sini doang. Habis itu kita bikin juga misalnya menu itu aku akan berikan contoh program untuk menghitung gaji nomor 1 print program menghitung gaji. Habis itu nomor 2 akan program meminta rekomendasi musik. Yang ketiga misalnya print program
mendapatkan promo makanan. Habis itu print, ketik off, ini aja. Nah, Take off. oke. Ngerjainnya nanti aja. Ini oke, aku jelasin dulu aja. Nanti at least kita itu paling tidak sebenarnya kita cuma paham konsepnya aja udah cukup sih. Nanti aku yakin kamu pasti bisa lah explore itu sendiri di rumah. Karena kita Semoga. kalaupun kita lupa, kita tinggal lihat aja di proyek yang sebelumnya udah kita kerjakan, tinggal Iya. di copy gitu aja. Oke, lanjut ya. Nah, kita bikin menu ini tujuannya buat apa sih? Jadi gini nanti, konsepnya kayak gini. Menu sama dengan input, masukkan nomor program yang dipilih. Klik 2. Habis itu katakanlah dia ini off untuk menu kembali untuk kembali ke menu utama. Dua. Nah, ini. Jadi kita harus memasukkan program yang akan dipilih. Kalau misalnya kita masukkan angka 1, di sini nanti akan muncul program untuk menghitung gaji. Kalau Oke. kita masukkan angka 2, akan muncul program musik. Ketik angka Oke. 3, dia akan memunculkan program promo makanan. Nah, kita harus Oke. bikin while dulu ya. While menu, tanda seru sama dengan menu. Nah, supaya dia bisa pertanyaannya berulang-ulang. Nah, sekarang kita bikin dulu. Nah, kita bikin dulu if menu tanda seru sama dengan 2 kali angka 1, baru kita bikin program untuk menghitung gaji. Nah, misalnya print program menghitung gaji. Titik 2. Nah, habis itu dia akan misalnya gaji sama dengan int input, masukkan gaji harian. Titik 2. Habis itu hari sama dengan int input, masukkan hari bekerja. Titik 2. Habis itu dikalikan total sama dengan gaji kali Gaji hari. dikali ya. Oke. Print Ditambah. Oh ya kali ya. Oke. gaji Anda adalah 2, Sekian. total. Nah, ini program untuk menghitung gaji kalau kita masukkan Oke. angka 1. Kalau Oke, kita oke. masukkan angka 2, berarti kita udah nggak bisa bikin if lagi, kita bikin elif. Oh, elif ya. Elif menu, kalau angka 2 kita bikin program lagi, program untuk rekomendasi musik. Nah, misalnya kita males ngetik, ya wajar kan, manusia males. Aku pun kadang males. Nah, kita Copy udah dari course. kita lihat dari yang mana ya rekomendasi ini. Yang ini kita Apa kembang? misalnya recall aja materi yang udah kita pernah pelajari. Yang ini elif else ini nah ini sih. Nah, bukan ya, mana ya? If else keluarnya. Oh itu elif. Ya ini. If elif else, oke. Harusnya aku duplicate sih tadi. Laboratory
Nah, di sini kalau if ini, nah ini bentar aku tap dulu. Nah, berarti ini program untuk bukan rekomendasi musik, rekomendasi kategori, rekomendasi penjualan. Nah, jadi kayak gitu. Oke, kita coba ya. Ketika klik angka, oke. Nah, ketika ini jangan lupa ditaruh di sini supaya kalau ini kalau aku masukkan angka 1 dia jadi infinity looping. Oh, di menunya ya, input. Iya, Oke. gaji harian $100.000, hari bekerja 25 hari. Nah, dia infinity looping nggak bisa kembali ke menu. Nah, supaya bisa kembali ke menu, kita harus masukkan ini di sini. Nah, Oh, dimasukin lagi di bawah. misalnya 1, dia menghitung gaji harian 100, hari bekerjanya 10 hari. Nah, menu. Nah, udah. Dia balik ke menu utama. Tapi nggak di input. Oh iya, dia udah nggak usah menu gini aja. Gini harusnya. Gini aja. Kenapa dibikin ribet? Jadi 100 hari bekerja 10. Nah, dia udah masukkan nomor program yang dipilih, otomatis kembali ke menu utama lagi. Oh, oke. Hitung 2. Nah, ini kategori penjualan, rekomendasi penjualan. Kategorinya misalnya vegan. Nah, Vegan. dia udah akan balik ke menu utama lagi. Oh, oke. Nggak perlu pakai Ya, menu gitu untuk ya. kembali. Lanjut, habis itu kita bikin yang ketiga, elif. Nah, ini nanti struktur datanya silahkan kamu foto aja ya. Oke, tapi paham Kayak kan kalau mau beli pulsa. konsep-konsepnya ini, paham kan? Lumayan. Paham ya. Oke, nanti aku yakin kamu pasti paham kok dari belajar struktur Penulisan. datanya ini. Tinggal penulisannya Penulisannya nanti. doang ya. Kita bisa sharing lagi nanti di WA kalaupun Oke. kamu bingung ini. Oke, ini nanti aku akan kasih struktur datanya. Nomor 3 itu adalah mendapatkan promo makanan. Berarti kan kita bikin while kan, in promo sama dengan input masukkan kode promo. Habis itu while promo tanda seru sama dengan misalnya makan hemat T2, print kode promo ditolak. Habis itu kita kasih kode promo diterima, print kode promo diterima. Dah gini. Jadi kita kalau masukkan angka 3, dia akan menghitung kode promo. Misalnya makan hemat. Sorry nggak pakai spasi. Nah, gitu sih. Jadi di sini ada beberapa program gitu loh. Nomor 1 menghitung gaji, 2 rekomendasi penjualan, 3 makanan. Gitu sih, Novin. Gabungin aja. Iya, gampang lah ya ini. Ini Penulisannya doang. Iya. Gitulah, kita udah belajar perintah-perintah ini kan. For, while, if. Oke. Ya, silahkan kalau kamu mau foto, it's okay juga. Kita foto. Kamu screenshot, it's okay juga. Misalnya itu video. Boom. Udah. Oke, aman. Oke. Iya, kita in the end of the lesson ya. Oke, dari hari ini ada yang kamu mau tanyain dulu nggak? Aman, kayaknya. Oke, soal hackathon aku nggak kasih deadline kapan, aku nggak akan juga karena kamu pasti punya kesibukan di sekolah dan di luar acara juga. Karena aku nggak akan kasih kayak ada orang yang kasih pressure gitu, aku nggak akan. Tapi tetap kerjakan aja, cuma ya selonggarnya kamu gitu loh. Oke, at least kamu have one project gitu loh yang udah dikerjakan di rumah. Oke, gitu ya. Karena kita setiap beberapa pertemuan akan ada mengerjakan proyek. Oke. Yes, that's good gitu. Ya. Oke, gitu aja sih. Oh ya, ini udah maghrib nih. Pas nih tempatku. Tempat kamu pasti udah buka juga.
Kayaknya. Oke. Nggak tahu. Oke, Oke. itu aja Rafin hari Oh, iya. ini. Thank you ya for coming. Ada Thank you, yang mau Sir. ditanyain dulu nggak? Aman. Kalau nggak ada, selamat buka puasa, selamat tarawih ya. Dadah. Oke, you too, sir. Oke, Bye-bye. bye-bye.